Mengikuti kunjungan kerja Ketua TPPKK Kabupaten Mimika Nyonya Suzy Herawati Retop, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Mimika Dr. Leonard Pardede merasa penting adanya perhatian serius di sektor kesehatan khususnya terhadap pelayanan ibu hamil. Dikatakannya, selepas mengikuti kunjungan kerja di wilayah distrik Agimuga, Manasari dan saat ini ke wilayah Potowai Buru yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Fakfak, terdapat banyak ibu hamil yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kunjungan kerja yang dilakukan pada Jumat, 31 Oktober 2025, ke wilayah Potowai Buru Kabupaten Mimika, Ketua IDI Mimika bersama Ketua TPPKK Mimika dan tim langsung melakukan pelayanan kesehatan ibu hamil yang langsung ditangani Dr. Leonard Pardede. Dikatakan Ketua IDI Mimika pada kesempatan tersebut, perhatian serius bagi ibu hamil yang diberikan harus lebih kepada pemberian gizi optimal dan edukasi sumber daya manusia tentang kehamilan hingga masa persalinan bagi ibu hamil. Dari pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh Ketua IDI Mimika, kebanyakan para ibu hamil tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mempersiapkan kehamilan, di mana dalam proses itu menurutnya pemberian asupan gizi optimal bagi ibu hamil sangat penting agar nantinya anak yang dilahirkan memiliki kondisi yang normal dan sehat. Dirinya sangat mengapresiasi kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Mimika serta Ketua TPPKK Mimika dan Wakil Ketua untuk dapat melihat langsung dan mengumpulkan data pasti terkait kondisi di wilayah pesisir Mimika yang telah dikunjungi saat ini. Dikatakannya dirinya siap membantu kepala daerah baik sebagai Ketua IDI Mimika dan juga sebagai ahli kebidanan untuk mempersiapkan generasi masa depan anak Papua Tengah yang dimulai dari masa kehamilan hingga persalinan, yang menurutnya pemberian edukasi dan nutrisi yang cukup bagi ibu hamil menjadi pondasi awal dalam mempersiapkan generasi penerus Papua yang baik ke depan. Jadi selama 3 kali ya kita berjalan mengikuti kunjungan kerja Ibu Bupati ya, Ketua Tim Penggerak PKK ya, di Agimuga sudah, Manasari sudah, dan ini sementara berlangsung di Potowai Buru. Dari situ saya melihat bahwa ibu hamil kita ini memiliki kondisi yang sebenarnya bagi saya ya, dibandingkan di kota, di Timika, itu memprihatinkan sebenarnya. Satu dari gizinya, kemudian dalam hal knowledge-nya, pengetahuan dia tentang bagaimana mempersiapkan kualitas sumber daya manusia ini. Jadi sepertinya saya lihat bahwa ini secara naluri saja untuk bereproduksi. Tetapi tugas kita kan yang Tuhan berikan itu bukan cuma bereproduksi. Kita, ibu-ibu hamil itu dan melahirkan, mereka itu punya tugas yang Tuhan berikan itu adalah mempersiapkan sumber dayanya ini untuk yang lebih baik. Karena prinsipnya orang tua itu pasti mau bahwa anak-anaknya atau generasinya itu pasti harus lebih dari orang tua lah, begitu. Jadi harapan saya ya dengan kunjungan kerja Bapak Bupati saat ini, Bapak akan mendapatkan real data di daerah-daerah yang akan kita telusuri bagaimana sih ibu hamilnya, bagaimana kondisi gizinya. Beberapa yang saya USG itu ya memang kelihatannya baik-baik saja, tetapi dari postur ibu itu, dari knowledge-nya, pengetahuannya untuk gizinya, bagaimana sih supaya anaknya ini berkualitas begitu. Berdasarkan teori bahwa protein itu sangat dibutuhkan. Jadi untuk bertumbuh dan berkembang bayi ini di dalam kandungan, ya gizi itu sangat mempengaruhi. Kalau kita lihat anak-anak di kota Timika lah misalkan, pasti berbeda dengan anak-anak yang ada di daerah pesisir begini. Ini saya sangat gembira ya Bapak pimpinan daerah kita bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK mau terjun, melihat, meraba rasakan, mencium bau keringat mereka, dan berdasarkan itu dia akan tahu dan Tuhan berikan hikmat dia untuk apa sih yang saya mau buat untuk warga ini. Ketika Tuhan berikan dia otoritas saat ini, kan ini otoritas ini tidak selamanya. Otoritas yang saat ini yang Tuhan berikan kepada Bapak dan Ibu, ya dia akan berkarya. Saya lihat seperti itu dan saya siap membantu dalam bidang, ya tentu bidang kesehatan, karena skill dan knowledge saya adalah di bidang kesehatan. Sebagai Ketua IDI dan sebagai ahli kebidanan, saya terpanggil untuk
bagaimana sih mempersiapkan kualitas sumber daya manusia ini? Satu dari gizi tadi, kemudian dari habitnya ibu. Seperti di mana Manasari kemarin banyak ibu yang merokok. Kalau ibu merokok, otomatis yang di dalam juga bayinya juga merokok. Jadi perilaku ibu itu akan berpengaruh kepada apa yang di dalam. Kalau kita mau merubah satu generasi berdasarkan ilmu pengetahuan, kita rubah dari yang sementara ada. Dari pasangan itu harus pasangan yang sehat, gizinya sehat. Kemudian ketika dia hamil, maka gizinya tercukupi. Habit atau kebiasaan daripada ibu tersebut harus kebiasaan yang positif, membaca. Otomatis bayi di dalam juga akan membaca. Berdasarkan penelitian, mendengar musik klasik, Beethoven atau apa sajalah yang membuat telinga ibu hamil itu nyaman, maka bayi di dalam itu nyaman. Kemudian ibu hamil tersebut misalkan bermain game atau bermain teka-teki silang, maka anak yang di dalam itu sudah dilatih untuk problem solving. Jadi semua ini berdasarkan pengetahuan, ini adalah untuk mempersiapkan generasi. Jadi melalui nanti dinas kesehatan, saya kan cuma sementara saja. Tentu aplikasi di lapangan, dinas kesehatan akan mungkin berkoordinasi lebih kepada dokter-dokter kepala puskesmas, kepada bidan-bidan, nanti akan dikondisikan untuk memberikan edukasi yang berkualitas seperti itu, sehingga diperolehlah nanti kualitas sumber daya manusia yang handal di masa yang akan datang. Akan ada pemimpin di sini yang baik, tentu di distrik sini ya, di mana dia tumbuh dan berkembang. Kemudian untuk pertolongan persalinannya, Iya benar. ya tentu harus bersih dan sehat. Kita ya melalui dinas kesehatan sudah melakukan itu. Dan saya melihat ada kantong-kantong persalinan yang saya lihat di puskesmas Kotuai Buru, saya lihat bagus. Artinya bidan di sini sudah memetakan di mana ibu-ibu hamil tersebut. Sehingga mereka bisa tahu, oh ini kehamilan risiko tinggi, ini harus dipantau seketat mungkin. Jadi hal-hal ini saja yang saya lihat ya untuk memperbaiki gizi, skill knowledge-nya ibu, behavior atau perilakunya yang artinya kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ya satu lagi yang paling utama, ibadah. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, tidak akan bisa. Semua kuncinya itu takut akan Tuhan. Artinya dari segi hazard moralnya, bahwa ibadah kita ini kan melingkari kita dari segi moral kita kan. Ya kalau kita punya moral tidak bagus, bagaimana kita mau memperlakukan orang lain, sementara memperlakukan orang lain diri kita saja kita rusakin gitu. Jadi hazard moralnya harus ya dari segi ibadah. Jadi itu yang saya lihat ya. Jadi semuanya itu harus kerja lintas sektoral. Misalkan mau nyamuk, bagaimana nyamuk malaria? Kita mesti kerja lintas, tidak bisa kerja sendiri. Dinas kesehatan tidak bisa kerja sendiri. Mesti bersama-sama dengan OPD yang lain untuk menyelesaikan satu permasalahan besar, terutama kesehatan yang kesehatan bersumber dari faktor ya, misalkan nyamuk, ya kita sama-sama berantas dari lingkungannya, kemudian pengobatannya dan ya knowledge-nya pasien masyarakat. Benar. Dari 3 daerah yang kita sudah kunjungi, semuanya ada USG saya lihat. Jadi ada USG yang bisa digunakan untuk mendeteksi lokasi letak bayi, letak plasenta, jumlah ketuban. Itu ya saya sendiri melatih para dokter di Timika untuk ketika mereka bisa terjun langsung ke daerah, mereka sudah bisa. Minimal itu menentukan letak kepala, usia kehamilan, cairan ketuban dan letak plasenta. Untuk USG saya sudah lihat, dan bidannya juga di midwife update itu saya diundang selalu untuk dari IBI memberitakan atau refresh ilmu lah. Bagaimana satu dari kehamilan risiko tinggi, yang kedua bagaimana pertolongannya. Pertolongan pertama pada gawat darurat obstetri. Nah itu sudah selalu oleh IBI
dibuat satu midwife update. Jadi mereka ada seperti belajar setiap tahun gitu, dan saya dipanggil untuk memberikan materi kepada bidan-bidan di seluruh kabupaten Mimika ini. Jadi mereka akan dari semua mereka punya anggota IBI syaratnya kan harus mengikuti midwife update delivery itu. Jadi mereka yang ya mereka belajar tentang pertolongan pertama pada gawat darurat obstetri. Begitu kan. Jadi kalau dari skill knowledge-nya mereka itu tergantung personal ya kan. Tidak bisa kita samakan sudah dapat ilmu, tetapi apakah aplikasi di lapangannya sesuai dengan teori. Jangan latihan lain mainnya lain gitu kan. Jadi kalau USG saya lihat bagus. Sudah tiga ada, walaupun saya bawa USG sendiri kan. Nah, demikian. Tambahannya saya angkat tutam buat pimpinan kita, bahwa ya dari janji kampanye yang dulu membangun dari pesisir kampung ke kota, ini memang dinanti-nantikan masyarakat ya. Dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang sebagai Bunda PAUD juga saya lihat care dan mau cari data tentang, karena wajib sekolah sekarang 13 tahun ya. Nah ini menjadi tugas daripada Ibu yang saya lihat luar biasa, Ibu dan Bapak bersama Bapak Wakil sama Ibu Wakil selalu bersama-sama. Ini merupakan suatu nilai plus buat pemerintahan Kabupaten Mimika, sehingga ya kita doakan semoga apa yang menjadi rencana-rencana ke depan, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, dan bijaksana dalam menghadirkan suatu keadilan sosial bagi masyarakat Kabupaten Mimika. Demikian Kakak.